Jadi orang berdagang itu kalau jujur, sebenarnya ini juga bukan khusus dagang, walaupun petani, ya, walaupun tukang bangunan, pekerja apa saja yang jujur nanti akan dibangkitkan kumpul dengan kekasih-kasih Allah. Jadi kalau orang itu mau berdagang, berbisnis atau bekerja, kemudian dia tidak mengetahui ilmunya, maka mau tidak mau dia akan terjebak kepada transaksi riba. Gitu. Sengaja atau tidak sengaja. Kenapa? Karena dia tidak pakai ilmu, tidak ada ilmunya. Maka ini bahaya. Orang berdagang tanpa ilmu bukan hanya rugi secara zahir, tapi dia juga akan terjebak kepada permasalahan yang dilarang oleh syariat tanpa disadari. Contohnya begini nih, sering kita mendengar transaksi itu orang yang menjadi pembantu kita berdagang, padahal dia bukan penjualnya. Dulu Ustadz ketika masih di pasar itu sering, kalau bahasa pasar pengade. Jadi pengade itu menjual barang kita, tidak boleh. Itu bisa haram jadinya. Atau ada transaksi yang orang itu mengambil laba yang begitu banyak, atau terjadi penipuan barang yang baik, yang tidak baik dibilang cacatnya disembunyikan, gitu kan, biar tidak ketemu. Nah ini tidak boleh, kasihan sama yang beli, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW itu beliau bersabda bahwasanya rahimallah ba'a samhan idza istara samhan idza qada samhan idza qada. Atau dalam riwayat yang lain Rasul Muhammad SAW bersabda afdalul mu'minina rajulun samhan idza ba'a samhan idza istara samhan idza qada. Artinya laki-laki, seorang mukmin, laki dan perempuan yang terbaik itu mereka yang kalau menjual itu dengan cara yang baik, yang mudah, dan membeli juga cara yang mudah, membayar dengan cara yang, jadi tidak boleh mempersulit. Pedagang tidak boleh mempersulit pembeli, pembeli juga tidak boleh mempersulit pedagang. Begitu. Jadi ada aturannya. Makanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya, beliau pernah mengatakan la bai'ah fi sauqina, ya, tidak boleh berdagang di pasar kami, kata sahabat Umar, dan juga tidak boleh membeli man lam yatafaqqahu, artinya orang yang tidak punya ilmunya berdagang tidak boleh, karena takut nanti terjebak dalam transaksi riba. Maksudnya apa? Riba ya. Takut transaksi riba terjadi tanpa disadari. Karena banyak itu riba tanpa kita sadari. Banyak. Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, karena demikian maka waqad qala, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tajirus saduqu, adapun pedagang yang jujur, yuhsyaru, akan dikumpulkan, atau ialah kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang siddiqin.
Siddiqin ini artinya para aulia, orang-orang yang makomnya tinggi. Juga wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Bahkan dalam riwayat lengkapnya itu ma'an nabiyyin, ma'an orang-orang yang jujur dalam berdagang, besok dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Jadi orang berdagang itu kalau jujur, sebenarnya ini juga bukan khusus dagang, walaupun petani, ya, walaupun tukang bangunan, pekerja apa saja yang jujur nanti akan dibangkitkan kumpul dengan kekasih-kasih Allah. Makanya kalau berdagang itu apa jujur, ya, apa jujur, jangan lecehkan. Di pasar itu pernah ke pasar berdagang, pernah beli ke pasar. Kalau yang kecil kayak gini, nek kene usia anak-anak itu, kalau beli barang mahal bisa daksa. Jadi anak di bawah umur itu dalam hukum fikih Imam Syafi'i, andaikan dia membeli barang yang berharga, hukumnya ada. Kenapa? Karena belum tamyiz gitu. Saya mau melek kerupuk, melek tahu gitu kan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau beli baju yang mahal, apalagi beli sepeda motor gitu kan, anak kecil tidak usah, takut ada goror, takut ada penipuan. Nah, sekali lagi, jujur itu sesuatu yang sangat mahal, sangat tinggi nilainya. Anda bisa datang ke pasar itu, kemudian lihat orang-orang yang jujur itu sangat jarang sekali. Jujur sama Allah, jujur sama sesama manusia. Kadang kan ketika kita datang nawar barang, berapa ini Pak? Oh ini ya, ini 40.000. 40 ya? Gimana kalau saya beli 25 Pak? Oh tak boleh. Kenapa? Ki buru berenaber lah. Atau polo. Baru saja ada orang nawar. Padahal tadi orang yang sekali. Nah, kadang ada begitu kan? Ini namanya kan bohong. Atau ada barang cacat disembunyikan, ditaruh di bawah. Sehingga pembeli tidak tahu bahwasanya ini barang cacat. Nah, tidak boleh. Siapa apa nih sebut tas, Mas. Kisaran ngalak ke dulu, pas gitu. Nah, tidak benar. Tidak boleh. Jujur itu, kalau kalian ingin selalu bersama Allah, seorang ulama, ya, minal auliya, beliau mengatakan, man aroda ayyakuna ma'allahi ta'ala fi jami'il ahwal falyalzamis sidqa fa innallaha ma'as sadiqin. Barang siapa yang ingin senantiasa bersama Allah, hendaklah dia menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Kamu kalau jujur, pasti kamu mulia. Pasti enak hidupnya. Sama Allah jujur, sama manusia jujur. Oh, itu enak. Pasti mulia. Nah, akhir zaman termasuk tanda-tanda kehancuran alam semesta ketika jujur sudah mulai dicabut oleh Allah. Sekarang kalian coba lihat mana banyak orang jujur dan orang yang tidak jujur. Contohnya seperti orang pegang HP, ya ditanya sama temannya, dari mana? Tanpa disadari, kan kadang begitu kan? Oh ini saya sudah jalan, di mana? Di depan saya sudah, di jalan. Padahal tojo ibung kona. Ya, OTW katanya. Nah ini kan tidak baik sebenarnya. Jangan dibiasakan bohong. Jujur ini Masya Allah. Apa kata Dhunnun al-Misri? Ini seorang ulama besar ya.
seorang ulama yang ada di Mesir, Dhunnun al-Misri. Luar biasa. Apa kata beliau? As-sidqu sayfullah ma waqa'a ala syai'in illa qata'ahu. Jujur itu adalah pedangnya Allah. Ma waqa'a, tidaklah jatuh ala syai'in, atas sesuatu, kecuali pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Maka dimanapun saja, kondisi bagaimanapun, berusahalah menjadi orang yang jujur. Dan inilah sifat pertama dan terutama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berapa sifat-sifatnya para Rasul itu? Ada 4 ya? Ada 1, siddiq ya, siddiq, amanah, tabligh, jujur yang pertama, jujur. Jadi kalau kalian ingin mulia, sekali lagi jadilah orang yang punya banyak masalah, orang yang hidupnya gelisah, orang yang hidupnya tidak nikmat dan tidak nyaman, biasanya diawali dari kebohongan. Dia bohong sama Allah, dia bohong sama teman-temannya, dia bohong sama orang tuanya. Akhirnya apa? Tidak enak sama Allah, tidak nyaman, rasa khawatir, takut. Ketemu sama teman tak nyaman, apa? Laku lecek melulu pula, gitu kan? Mana beta carpak. Nah ini, nah orang yang jujur bekerja apa saja, terutama di sini disebutkan pedagang. Orang yang jujur ya, pedagang yang jujur, pegawai yang jujur, pekerja yang jujur, petani yang jujur, besok akan kumpul bersama para sehingga lecehkan ya.